Kali ini kita akan membahas mengenai pergeseran merah galaksi ya. Jadi pergeseran merah galaksi itu adalah suatu ketentuan bagaimana kita bisa menghitung suatu analisis daripada suatu bentuk karakterisasi galaksi. Nah, jadi informasi penting yang kita peroleh mengenai suatu skala kosmik. Skala kosmik itu didefinisikan S terhadap T atau terhadap waktu. Ini akan membawa suatu pengamatan pergeseran frekuensi cahaya yang dimana dipancarkan pada sumber tertentu. Nah, jadi untuk menghitung suatu pergeseran frekuensi ini, kita akan menempatkan bahwa pengamat kita ini, kita anggap bahwa mempunyai suatu titik awal koordinat, yaitu adalah pada saat 0. Nah, selanjutnya kalau misalnya kita tinjau untuk cahaya yang dimana merambat pada arah R, pada arah T, dan pada arah psi yang merupakan koordinat polar yang dimana kita anggap juga sebagai konstan, maka untuk persamaan geodesik ini kita akan bisa mendapatkan hasil sebagai ini. Theta kuadrat akan menghasilkan 0, atau kita dapatkan bahwa dt kuadrat kalau kita kurangkan dengan s kuadrat dikali dengan dr kuadrat kita bagi dengan 1 kurang kr kuadrat, ini akan menghasilkan nilai yang 0. Selanjutnya kalau misalnya kita proses lagi, artinya untuk bisa mendapatkan ini kita perluas jadi minus dt kita bagi dengan s akan dr kita bagi dengan akar 1 kurang kr kuadrat, kan begitu. Nah, jadi ini merupakan suatu persamaan geodesik secara dasar. Jadi selanjutnya kalau kita anggap ketentuan yang berikutnya bahwa cahaya ini akan meninggalkan suatu galaksi, kita anggap bahwa cahaya meninggalkan galaksi pada koordinat R1, T1, dan koordinat psi1 pada saat T1 misalkan, koordinat ini pada saat T1 maka cahaya ini akan sampai pada saat waktunya T0, sehingga akan dibentuk berdasarkan suatu kalkulasi, akan dibentuk menjadi seperti ini. Integral T1 sampai T0 dt dibagi dengan S adalah FR1, dengan menganggap bahwa nilai FR1 adalah integral dari 0 sampai R1 dr kita bagi dengan akar 1 kurang kr kuadrat ya. Nah, ini merupakan suatu tetapan untuk bisa menghitung fungsi terhadap jaraknya. Oke, sebenarnya sini kita harus tahu kalau misalnya kita hubungkan terhadap trigonometrik, misalkan untuk FR ini akan bernilai positif untuk nilai K-nya jika sin inverse R1, sedangkan ini juga akan berubah menjadi 0 jika tetap R1, sedangkan ini akan berubah menjadi negatif 1 jika sinus inverse hyperbolik R1. Oke, nah selanjutnya kalau misalnya kita lihat bahwa galaksi kita anggap mempunyai suatu koordinat ya, mempunyai koordinat R1, T1, terus psi1 yang merupakan koordinat polar, di mana koordinat ini bersifat konstan, sehingga nanti untuk F-nya kan didefinisikan sebagai FR1. Nah, ini tidak gayu terhadap waktu terhadap ini. Selanjutnya kalau kita anggap bahwa cahaya selanjutnya meninggalkan R1, cahaya meninggalkan R1 pada waktu T1 dan delta T1, maka cahaya tersebut itu akan sampai kepada kita pada saat apa? Pada saat T0 ditambah delta T0. Selanjutnya kita akan bisa mendapatkan suatu hubungan kalau misalkan terhadap delta tadi, maka integral T1 tambah delta T1 sampai T0 tambah delta T0, kalau kita integralkan
dt per ds akan menghasilkan fungsi fr1. Nah, sehingga kalau misalkan kita mendapatkan ini, tentu kita akan berimplikasi mendapatkan hubungan bahwa delta T0 ST0 akan sebanding dengan delta T1 kita bagi dengan ST1. Oke. Jika cahaya mempunyai suatu frekuensi P0, misalkan ada cahaya nih, cahaya mempunyai suatu frekuensi P0. Nah, frekuensi ini dipancarkan kalau kita amati, misalkan mempunyai suatu cahaya misalkan berfrekuensi P0. Terus ada suatu frekuensi mempunyai suatu frekuensi. Nah, dia mempunyai suatu hubungan, yaitu adalah ini. V0 V1 akan sebanding dengan delta T1 delta T0, atau ini akan sebanding dengan ST1 ST0. Nah, ini dia merupakan hubungan daripada suatu frekuensi yang diamati ya terhadap S ini. Nah, kalau misalkan kita definisikan kembali dengan pergeseran merah, di mana pergeseran merah ini kita simbolik dengan Z, di mana Z ini merupakan suatu fraksi penambahan daripada suatu panjang gelombang. Ini kita definisikan sebagai ini. Z adalah lambda 0 kurangi dengan lambda 1 kita bagi dengan lambda 1. Kita lihat hubungan dengan frekuensi ya, bahwa lambda 0 lambda 1 akan berbanding terbalik dengan frekuensi. Maka Z itu kita definisikan sebagai ST0 kita bagi dengan ST1 dikurangi 1. Jadi ada ketentuan bahwa nilai Z ini akan bernilai positif jika dia ST0 ini harus lebih besar daripada ST1, maka pergeseran ini fraksi ini akan menjadi positif. Kalau misalkan ST0 lebih besar daripada ST1, kebalikan jika ST1 lebih besar maka akan negatif. Nah, ini menyatakan suatu adanya ekspansi jagat raya karena dia bernilai positif. Nah, selanjutnya kalau misalnya kita amati secara dekat, misalnya pada skala yang besar. Tapi kalau misalnya kita anggap juga pada delta T-nya itu yang kecil, atau T0 dikurangi T1, ini itu relatif kecil. Dan kita anggap bahwa nilai ST1 ini kalau jagat raya kita bisa menggunakan ekspresi Dirac-Taylor. Kalau misalnya kita buat terhadap Dirac-Taylor, maka ST1 adalah ST0 dikurangi T0 dikurangi T1 dikali ST0 ditambah setengah T0 kurang T1 kuadrat dikali S double dot T0 dikurangi sampai bla bla bla. Dirac-Taylor kan sampai itu. Selanjutnya ST0 dikali 1 kurang H0 T0 dikurangi T1 dikurangi setengah Q0 H0 T0 kurang T1 kuadrat dikurangi bla 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 bla. Nah, ini kita lihat ada K0 H0. Ini apa sih? Nah, jadi H0 dan Q0 itu menyatakan suatu simbolik atau tetapan yang dikemukakan oleh Edwin Hubble, yang dimana dia menyatakan dalam rumusnya dalam suatu tetapan Hubble. Nah, ini merupakan suatu konstanta dalam tetapan Hubble. Dan ini juga merupakan suatu parameter perlambatan dalam ekspansi. Jadi kedua besaran ini Q dan H ini itu merupakan suatu konstanta. Meski sebenarnya kalau misalnya kita lihat ini goyo terhadap waktu. Namun untuk rentang waktu yang kecil, kalau misalnya kita bandingkan dengan usia jagat raya, kedua nilai ini itu akan secara praktis konstan.
Jadi secara umum kita dapat bisa mendefinisikan bahwa untuk nilai H adalah S dot kita bagi dengan S, dan untuk nilai Q adalah S dikali S double dot kita bagi dengan S dot kuadrat. Nah, jadi kita sudah mendapatkan suatu persamaan H dan Q, kita dapat bisa mendapatkan mensubstitusi ke beberapa persamaan sebelumnya terhadap frekuensi dan deret Taylor, kita hubungkan sehingga kita nanti mendapatkan suatu fraksi yang baru, yaitu adalah ini. Z adalah H0 kita kali dengan T0 kurangi T1 kita tambah dengan setengah Q0 ditambah 1 H0 kuadrat T0 kurangi T1 kuadrat ditambah sehingga. Nah, selanjutnya kita mengamati bahwa Z itu untuk berfungsi menghitung T0 kurang T1 pada setiap galaksi. Jadi ekspansi Z ini akan menghasilkan nilai H0 dan Q0 pada yang dimana besaran galaksi daripada H0 dan Q0 dimana kita hubungkan atau misal hitung, dia mendapatkan hasil bahwa untuk H0 tetapannya adalah 75 km per sekon megaparsec dan Q0 nya adalah 1,2 plus minus 0,4. Nah, di mana tetapan Hubble ini itu merupakan suatu tetapan yang penting yang dapat dipakai untuk menelaah sifat fisis jagat raya. Jadi dari tetapan ini kita bisa menghitung pergeseran kecepatan galaksi, kecepatan bintang dengan menggunakan suatu pergeseran ini dengan menghubungkan dengan tetapan-tetapan ini, ya. Dan itu sangat penting, ya. Oke, dalam perkembangan astronomi. Sekian dulu dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih.